Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita dalam ibadah hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Wow, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang luar biasa, semuanya sehat-sehat, amin. Semuanya penuh dengan sukacita. Di ibadah kita hari ini, biar kita mau terus datang dan beribadah. Kita meninggikan dan menyembah Tuhan yang luar biasa. Lewat pujian penyembahan tadi, kita juga sudah memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan mau sampaikan tema khotbah saya hari ini adalah berubah lalu berbuah, Bapak Ibu, ya. Kita percaya di bulan ini kita tahu Tuhan terus bergerak di tengah kita untuk membawa hidup kita semakin berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ambil ayat tema khotbahnya ada di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Nah, kehidupan yang diubahkan berubah menjadi baru hingga menjadi hidup yang berbuah-buah, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan selama di dunia ini hanya bisa terjadi. Nah, ini Bapak Ibu, ketika orang itu tinggal di dalam Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Kehidupan yang berubah lalu berbuah itu hanya terjadi bila kita, jemaat yang dikasihi Tuhan ini, tinggal dalam Kristus. Ya, masing-masing kita diumpamakan seperti ranting pohon anggur akan menghasilkan buah jika tinggal melekat pada sang pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu artinya Bapak Ibu, tinggal dalam Kristus adalah kunci dari kehidupan rohani yang berhasil dengan memiliki mental pemenang kehidupan. Ya, meskipun di masa yang sulit seperti saat ini dan menjadikan hidup kita menyukakan hati Tuhan, serta menggenapi tujuan penciptaan dan keberadaan kita sebagai manusia tebusannya, dan juga bukti kita sebagai murid-murid Kristus yang memberkati banyak orang. Amin. Haleluya. Nah, jika kita tidak tinggal dalam Kristus, maka terjadi hal yang sebaliknya Bapak Ibu, di mana hidup kita akan mandul alias tidak berbuah, ya. Tidak berbuah ini diperhitungkan Tuhan sebagai tidak berbuat apapun, ya. Jadi apa yang dimaksud tinggal dalam Kristus? Bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam hidup kita secara praktis? Nah, mari kita lihat apa makna tinggal dalam Kristus itu, ya. Yang pertama Bapak Ibu, makna tinggal dalam Kristus yang pertama itu adalah satu-satunya sumber kehidupan kita adalah Kristus. Itu maknanya Bapak Ibu. Karena di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka yang dimaksud dengan kita tinggal dalam Dia adalah seperti ranting kepada pokok anggurnya. Ranting itu bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah karena nutrisi yang diambil dari pokok anggur tersebut. Ya, demikian juga hidup kita sebagai ranting. Maka satu-satunya sumber kehidupan kita adalah siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Syarat mutlak untuk kita bisa berbuah adalah jangan pernah kita meninggalkan pokok anggur itu dan atau menempel kepada pokok anggur yang lain. Kristus haruslah menjadi satu-satunya pokok anggur dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Kata tinggal menggunakan bahasa Yunani meno, yang salah satu artinya adalah bertahan di satu posisi. Jika kita tetap tinggal dalam Kristus, maka otomatis Kristus akan tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7 mempertegas makna kata meno, yaitu dengan pernyataan, kalau Bapak Ibu baca di sana, ada kalimat, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu,
Nah, itu jelas. Kata meno jelas dipertegas di situ. Nah, bagaimana praktisnya kita tinggal dalam Kristus itu? Yaitu jika segenap hidup kita dihidupi oleh dan menghidupi firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Jangan pernah kita bilang bahwa kita sudah berubah dan kita sudah berbuah kalau kita baca Alkitab aja hanya seminggu sekali. Ya, coba tanya sebelah kiri kanannya, kamu baca Alkitab setiap hari enggak? Ya, saya percaya dan saya sungguh berharap Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku semuanya bisa terus membaca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Karena dialah sumber satu-satunya dalam kehidupan kita. Itulah makna tinggal dalam Kristus yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu maknanya adalah hubungan yang dekat dan permanen dengan Kristus. Ya, tinggal berarti artinya juga berlanjut hidup di dalam Kristus. Ketika seseorang diselamatkan, ia digambarkan sebagai di dalam Kristus. Nah, Roma 8 ayat 1 dan juga ada di 2 Korintus 5 ayat 17 yang berhubungan secara permanen bersamanya dengan aman. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu bisa baca di rumah Bapak Ibu. Ungkapan tinggal dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Bukan sekedar pengenalan secara luaran aja. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan sampai ke 7, Yesus memberitahu para rasulnya bahwa mereka harus menarik sumber kehidupan dari dirinya, dari diri Yesus, dengan menggunakan kiasan pokok dan ranting anggur. Tanpa keterhubungan hayati dengan Kristus yang diperoleh melalui keselamatan, tidak akan ada kehidupan dan produktivitas. Di Kolose 1 ayat 18 menggambarkan hubungan kita dengan Kristus seperti tubuh yang terhubung dengan kepala. Ini adalah sebuah hubungan yang sangat esensi, ya. Yang ketiga, makna tinggal dalam Kristus yaitu keselamatan yang sejati di dalam Kristus. Nah, Yesus adalah pokok yang benar. Pada ranting yang tinggal di dalamnya adalah mereka yang keselamatannya sejati. Mereka mempunyai hubungan yang benar-benar memberi hidup dengan Sang Juru Selamat. Para ranting yang kering tidak tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang pura-pura selamat namun belum, ya, yang meniru keterhubungan dengan Juru Selamat namun tidak menarik kehidupan dari Yesus. Ya, pada akhirnya mereka yang palsu akan terbukti mereka tidak terhubung dengan Yesus. Untuk satu waktu, perjalanan Petrus dan Yudas Iskariot bersama Kristus terlihat serupa. Namun Petrus terhubung dengan sang pokok anggur. Namun tidak demikian dengan Yudas Iskariot. Ya. Nah, Yohanes menyampaikan prinsip ranting kering ini di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Dikatakan di situ bahwa memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, salah satu bukti keselamatan adalah ketekunan atau tinggal secara berkelanjutan di dalam Kristus. Orang yang selamat akan terus berjalan dengan Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu bisa baca di Wahyu pasal yang kedua ayat 26. Allah akan menyelesaikan karyanya di dalam mereka, dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Dan pada akhirnya mereka akan menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Mereka yang pergi, yang berpaling dari Kristus dan tidak berlanjut tinggal bersama dengan Kristus, membuktikan tidak adanya iman dalam kehidupan mereka. Nah sekarang bukti seseorang benar-benar selamat dan tidak hanya pura-pura antara lain apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah ketaatan kepada perintah Kristus. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Yang kedua, mengikuti teladan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hidup bebas dari kebiasaan buruk. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Dan yang keempat, kesadaran terhadap adanya Roh Kudus yang berdiam di dalam hatinya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-13. Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita dengan tujuan supaya kita memiliki kehidupan
yang berbeda dari orang-orang di dunia ini. Dengan demikian keberadaan kita berdampak dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan namanya. Amin. Haleluya. Yang bersetuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, yang keempat, makna tinggal dalam Kristus yang keempat apa Bapak Ibu? Yaitu kehidupan yang berbeda di dalam Kristus. Nah, kita dapat dikatakan berbeda bila ada perubahan hidup yang benar-benar nampak dan bisa dilihat oleh orang lain dengan ditandai adanya buah-buah roh, ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Matius 3 ayat yang ke-8. Kehidupan yang berbeda dalam Kristus merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Inilah kehendak Tuhan itu. Dalam Roma pasal 12 ayat kedua dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tinggal dalam Kristus harus menjadi kerinduan dan pilihan kita semua. Amin. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mengapa setiap orang percaya harus berubah lalu berbuah? Ya, orang Kristen dapat dikatakan berubah apabila karakternya juga berubah. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau orang Kristen dia karakternya nggak berubah, itu artinya dia belum berubah Bapak Ibu ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 11 katakan apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi berubah itu berarti bergerak menuju ke arah Kristus dengan meninggalkan sifat kanak-kanak dan bertumbuh menjadi dewasa rohani. Bukankah masih banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan dan ditinjau dari segi umur, mungkin juga dilihat sudah dewasa, udah tua Bapak Ibu, namun mereka tetap saja memiliki kerohanian yang kerdil, ya. Ibrani 5 ayat yang ke-12 sampai ke-13 katakan di situ apa Bapak Ibu? Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, jangan terus kita menjadi bayi atau anak-anak rohani ya. Jadilah orang Kristen yang makin hari makin dewasa. Perubahan karakter adalah salah satu tandanya Bapak Ibu. Ya, buah merupakan indikator sebuah pohon itu sehat. Ya, kita tahu setiap pohon yang sehat pasti akan menghasilkan apa? Buah pada waktunya. Sebaliknya pohon yang tidak sehat akan sulit untuk berbuah Bapak Ibu. Demikian pula orang percaya yang sehat rohaninya pasti menghasilkan buah-buah roh. Ya, kita tahu buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Apa aja Bapak Ibu? Pertama apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, sedangkan di dalam diri orang Kristen yang sakit rohaninya gimana? Itu mustahil ada buah-buah roh Bapak Ibu. Ya, coba colek sebelah kiri kanannya. Gimana buah-buah roh kamu? Makin banyak bukan? Ya, kita harus mengalami buah-buah roh yang semakin bertumbuh dan berkembang Bapak Ibu. Setiap orang percaya tidak bisa menghindarkan diri dari proses berubah lalu berbuah ini Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena hidup yang berubah lalu berbuah ini adalah syarat untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita merasa bahwa janji Tuhan itu sangat jauh dari kehidupan kita. Ya, dan kita pun berpikir bahwa Tuhan itu ingkar akan janji-janjinya. Saya katakan tidak sama sekali ya. Tak satu pun janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Pada saat yang tepat pasti digenapinya. Amin. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Ya. Nah, sebelum Tuhan menggenapi janjinya Bapak Ibu,
Ia terlebih dahulu memproses dan membentuk kita, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang makin hari kita makin dewasa di dalam Dia, sehingga kehidupan kita pun menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita punya mental yang mudah menyerah ya akibat dampak dari pandemi saat ini. Namun milikilah mental seorang pemenang kehidupan. Katakan sebelah kiri kananmu, pemenang kehidupan. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, mental yang penting. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Nah, itu Bapak Ibu. Dan tibalah kita di bagian penutup dari khotbah saya hari ini. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, biar pertanyaan saya ini menjadi perenungan untuk khotbah saya hari ini, yaitu, jadi maukah Bapak Ibu Saudara semua berubah lalu berbuah banyak? Maukah Bapak Ibu memiliki mental pemenang kehidupan? Mau pura-pura selamat atau selamat yang sejati? Ya. Jadi bukti bahwa kita semua berubah lalu berbuah itu adalah saat kita tinggal di dalam Kristus. Faktanya banyak yang merasa telah memahami akan hal ini. Namun sudahkah itu merupakan pengertian yang tepat? Mengingat banyak penipuan dan penyesatan pikiran di segala zaman oleh kuasa-kuasa kegelapan yang menentang pengenalan yang benar akan Allah yang sejati. Ya, maka kita perlu untuk mengetahui sebenar-benarnya apa dan bagaimana tinggal dalam Kristus itu. Dengan mengetahui isi hati Tuhan mengenai perkara yang sangat penting dan mendasar ini, kita akan dimampukan Bapak Ibu untuk mengenali dengan benar apakah kita tinggal dan telah tinggal dalam persekutuan dengan Kristus ini. Dan apakah dengan demikian kita dimampukan secara tepat kita bisa mengukur buah-buah kita di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka kita bisa ukur buah-buah kita, ya. Buah-buah rohani tadi Bapak Ibu. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang termasuk sebagai orang-orang yang mencari kebenaran, memperolehnya dan hidup di dalamnya dengan setia. Kita melakukan kehendak Allah hingga kesudahannya dengan berbuah banyak. Amin. Yohanes 15 ayat 8 katakan apa Bapak Ibu? Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua, mari kita terus hidup, berubah, lalu berbuah banyak. Amin. Dengan kita selalu tinggal di dalam Kristus sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mengalami Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan terlebih saat kami mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjadikan firman-Mu ini tinggal dalam Kristus. Kami akan mengalami perubahan dan hidup kami akan berbuah banyak, akan menjadikan hal yang paling utama, yang paling mendasar yang kami harus hidupi setiap hari Tuhan. Dan kami mau biarlah firman-Mu hari ini mengubahkan kami, mengubahkan paradigma kami, untuk kami boleh punya terus kerinduan hati dan keinginan hati hidup di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu kehidupan yang berubah, kehidupan yang berbeda itu akan menimbulkan dampak untuk kami bisa berbuah-buah lebih banyak lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama kami dalam tayangan ini Tuhan. Biar mereka semua Tuhan mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Mereka mengalami kehidupan bersama-Mu Tuhan. Rencana yang indah yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.